Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rada Jalantika Putri dengan NIM 2101072068. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, yang akan kita bahas pada tabungan ini yang pertama yaitu pengertian tabungan, yang kedua jenis-jenis tabungan, yang ketiga pembukaan tabungan, yang keempat penyetoran, yang kelima penarikan, dan yang keenam penutupan tabungan. Yang pertama yaitu pengertian tabungan. Adapun pengertian tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Adapun pengertian tabungan secara umum yaitu merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Dan penarikannya hanya dalam kelipatan nominal tertentu, dan jumlah penarikannya tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu jenis-jenis tabungan. Yang pertama yaitu ada tabungan konvensional. Nah, tabungan konvensional ini biasanya itu paling umum digunakan oleh masyarakat. Biasanya nasabah tabungan ini memperoleh fasilitas kartu debit, buku tabungan, serta layanan banking. Dan bunganya pun terhitung sangat kecil, yaitu sekitar 0-2%. Yang kedua, yaitu tabungan berjangka. Nah, kalau tabungan berjangka ini lebih tepat dipilih bagi yang ingin menyimpan uang demi tujuan tertentu, misalnya untuk liburan atau untuk biaya pendidikan tinggi. Namun, bunga dari tabungan berjangka ini cukup besar, yaitu 3-7% per tahun. Yang ketiga yaitu tabungan anak. Tabungan anak memiliki tujuan untuk mengajarkan kebiasaan menabung bagi anak sejak dini. Fasilitas yang didapat itu akan sama dengan tabungan umum lainnya. Tabungan ini dilengkapi dengan buku tabungan, kartu kredit, tetapi ini biasanya disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing. Nah, setorannya pun cukup ringan, bisa dari 5.000 sampai 20.000. Yang keempat yaitu tabungan falas atau tabungan valuta asing. Di sini kerap ditemui di perbankan. Mata uang yang banyak dipakai yaitu seperti dolar, pound sterling, euro, dan lain-lain. Selanjutnya itu tabungan haji. Nah, tabungan ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk perjalanan haji pada beberapa tahun ke depannya. Mungkin sistemnya akan sama dengan tabungan berjangka. Yang keenam yaitu tabungan giro. Nah, tabungan giro ini biasanya disebut juga dengan tabungan bisnis. Tujuannya memang untuk keperluan bisnis, misalnya transfer ke banyak rekening. Nah, transaksinya dilakukan memakai cek dan billet. Nah, untuk setoran awalnya tabungan giro ini cukup besar, yaitu berkisar antara 2-3 juta. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembukaan tabungan. Nah, biasanya untuk membuat tabungan ini ada yang perlu kita persiapkan, yaitu seperti KTP, uang setoran awal tabungan, terus kartu keluarga bagi yang tergantung banknya masing-masing. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuka tabungan. Yang pertama, setelah kita sampai di bank, pastikan kita mengambil nomor antrian yang ada terlebih dahulu. Kalau misalkan kita tidak tahu, kita bisa nanya ke satpam yang ada di bank tersebut. Yang kedua yaitu setelah kita antri dan nomor kita dipanggil oleh customer service, kita dapat mengatakan kepada customer service-nya untuk membuka tabungan baru. Nah, dari sini CS akan menawarkan kita sejumlah jenis tabungan yang kita inginkan. Nah, di sini misalkan kita akan menabung di BRI. Nanti kita akan ditawarkan seperti
Britama, Simpedes, Britama Junior, atau tabungan Britama Rencana. Nah, selanjutnya setelah kita memilih jenis tabungan, kita akan diberikan sebuah formulir oleh CS dan kita harus mengisi formulir tersebut untuk menciptakan nomor Customer Identification File. Nah, yang keempat itu Customer Service akan memberikan kita sebuah kartu ATM yang harus kita tanda tangani di belakang kartu. Lalu kita men-setting PIN yang kita inginkan. Nah, untuk PIN ini sifatnya itu sangat rahasia, sehingga kita tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Yang kelima yaitu CS akan memberikan kita kertas slip setoran pertama dan kita dipersilakan untuk menunggu hingga teller memanggil untuk melakukan setoran pertama. Selanjutnya, setelah teller memanggil nama kita dapat melakukan setoran pertama sesuai dengan jumlah nominal uang yang telah ditulis pada slip setoran. Terakhir, setelah selesai, teller akan memberikan buku tabungan untuk kita simpan di rumah. Selanjutnya yang keempat yaitu penyetoran. Nah, adapun penyetoran yang bisa kita lakukan yaitu setor tunai lewat teller. Kita contohkan pada Bank BNI. Yang pertama yaitu datangi ke kantor cabang BNI yang terdekat. Setelah sampai, lalu kita akan menyampaikan untuk setor tunai BNI lewat teller. Lalu setelah itu kita ambil slip setor tunai BNI. Lalu masukkan data diri penerima atau data setor tunai BNI. Lalu kita antri di barisan teller atau menggunakan nomor antrian. Setelah kita dipanggil, lalu berikan slip setor tunai tadi kepada teller dan siapkan nominal uang berapa yang akan kita setor. Setelah itu, tunggulah teller memproses setor tunai dan tunggu bukti setor tunai BNI diterima. Yang kedua juga ada caranya menggunakan setor tunai melalui ATM. Ini masih contohnya pada Bank BNI. Yang pertama, kita datangi dulu mesin ATM BNI yang khusus setor tunai. Yang kedua, cek kondisi uang tunai sampai rapi. Misalnya kita akan menyetor uang pecahan 100.000 atau 50.000. Lalu kita susun rapi. Yang ketiga, kita masukkan kartu ATM BNI ke dalam mesin ATM. Selanjutnya, masukkan PIN, terus klik menu setoran tunai, lalu klik lanjutkan, dan pilih menu rekening tabungan. Setelah itu, pilih nominal pecahan setoran, yaitu bisa 100.000 atau 50.000. Selanjutnya, masukkan uang ke mesin ATM BNI. Yang selanjutnya, tunggu sistem untuk menghitung uang setor tunai kita. Selanjutnya, pilih menu setor ke rekening pribadi atau ke rekening orang lain, dan tunggu bukti setor tunai BNI akan keluar. Yang kelima yaitu ada penarikan. Nah, penarikan bisa dilakukan melalui tabungan. Caranya yaitu, yang pertama, datangi kantor cabang bank terdekat. Setelah itu ambil nomor antrian. Setelah itu ambil formulir berwarna merah yang bertuliskan slip penarikan. Lalu kita isi slip penarikan sesuai data diri. Biasanya bagian yang perlu kita isi itu pertama, checklist sesuai jenis buku tabungan yang kita miliki, terus tuliskan nomor rekening kita, lalu tuliskan kantor cabangnya, isi nama lengkap, kemudian checklist pada kotak rupiah, pada bagian jumlah kita isikan sesuai dengan nominal yang akan kita tarik. Lalu kita tuliskan juga pada bagian yang terbilangnya dan lakukan tanda tangan pada kolom tanda tangan penarik. Selanjutnya, jika sudah dipanggil oleh customer service, oleh teller, nanti serahkan semua persyaratan tadi kepada teller penarikan uang. Selanjutnya, persyaratan akan diperiksa terlebih dahulu dan kemungkinan akan melakukan tanda tangan lagi. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka kita perlu melengkapinya. Dan jika semua persyaratan sudah lengkap, kita akan menerima uang yang kita ambil.
Selanjutnya, ada penarikan melalui ATM. Nah, caranya itu datang ke tempat mesin ATM yang terdekat, terus memasukkan kartu ATM ke mesin ATM dengan cara memasukkan bagian nomor kartu ATM menghadap atas dan chip kartu menghadap dalam terlebih dahulu. Selanjutnya, kita pilih bahasa yaitu Indonesia atau Inggris. Selanjutnya, masukkan 6 digit PIN ATM. Selanjutnya, layar akan langsung menampilkan nominal-nominal yang bisa langsung diambil. Atau dan pilih jumlah yang akan kita ambil. Atau jika nominal pada poin-poin yang tersedia tidak ada yang sesuai, kita bisa pilih menu transaksi lain, terus klik penarikan dan klik jumlah lain. Setelah itu, masukkan jumlah yang ingin diambil. Terus, pilih cetak resep jika ingin mendapatkan struk transaksi. Dan uang akan keluar dari mesin ATM dan langsung diambil. Lanjutkan transaksi jika masih ingin mentransaksi lainnya, atau tekan cancel untuk mengeluarkan kartu ATM. Yang terakhir yaitu penutupan tabungan. Nah, adapun proses dari penutupan tabungan yaitu yang pertama, biasanya penutupan tabungan ini dilakukan oleh customer service dengan proses berikut. Yang pertama yaitu verifikasi nasabah dan pastikan kelengkapan dokumen yang diserahkan serta keabsahan kartu identitas. Yang kedua, isi form penutupan rekening sesuai dengan kartu identitas. Yang ketiga, minta nasabah memverifikasikan data penutupan rekening dan membutuhkan tanda tangan pada form penutupan rekening. Yang keempat, pastikan tanda tangan nasabah sama dengan bukti kepemilikan rekening, kartu identitas, dan form penutupan. Yang kelima, minta persetujuan pejabat untuk penutupan rekening. Lalu yang keenam, lakukan penutupan rekening pada sistem aplikasi penunjang, terus bubuhkan tanda tangan atau paraf pada penutupan rekening. Selanjutnya, gunting bukti kepemilikan atau buku tabungan atau ATM yang dimiliki. Selanjutnya, proses pencairan dana hasil penutupan rekening dan serahkan bukti kepemilikan kepada nasabah, lalu file dokumen penutupan rekening. Nah, untuk rekening nasabah yang meninggal dunia itu dapat ditutup oleh ahli waris nasabah yang bersangkutan. Apabila ahli waris tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang tabungan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.